Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang komandan Angkatan Udara Amerika yang bernama James W. yang datang ke sebuah dojo di Jepang. Ia mencari seorang yang wajahnya ada di foto yang ia bawa. Belum jelas apa hubungan James dengan pria Jepang di foto itu, tapi seorang pemuda bernama Shunsuke langsung beraksi begitu mendengar bahwa James mengenal ayahnya semasa perang dulu. Shunsuke berkata ia baru mau bicara jika James bisa menghadapi para muridnya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya terjadilah. Lalu cerita pun mundur ke masa Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1942, sekitar 8 tahun sebelum pertemuan itu terjadi. Saat itu James sedang terlibat dalam pertempuran udara sengit melawan pesawat tempur Jepang. Sayangnya pesawat James tertembak jatuh dan ia terdampar di Pulau Bataan, Filipina. Keesokan paginya pasukan Jepang menyusuri hutan, namun James menyadari akan hal itu. Namun, usahanya gagal sia-sia. Ledakan justru menarik perhatian pasukan Jepang. Tak lama, pasukan Jepang mengepungnya dan langsung dibawa ke barak. Para tahanan perang disandra. Sesampainya di sana, ia bertemu Jenderal Ito, jenderal yang bertanggung jawab di barak ini. Namun tak disamakan dengan tahanan lain, ia justru dibawa ke hutan untuk dieksekusi menggunakan cara tradisional dengan menggunakan pedang katana. Tiba-tiba setelah itu, ia kabur menembus hutan dan tanpa sengaja menemukan bangkai pesawat tua yang sudah rusak. Ia sempat bersembunyi di sana, tapi akhirnya melanjutkan pelariannya saat mendengar teriakan tentara Jepang yang semakin dekat. Sayangnya, nasib berkata lain. James terjebak ranjau darat dan kembali tertangkap. Ia diseret ke barak lagi untuk diamankan. Ketika mendengar laporan bahwa beberapa prajurit tewas dibunuh dengan satu orang saja, Jenderal Ito mulai penasaran. Ia menemukan lencana komandan di saku James dan memerintahkan agar eksekusi ditunda. Di dalam barak, James kebetulan bertemu dengan tawanan lain yang bernama Berdi, tahanan yang fasih berbahasa Jepang, Gabriel, seorang sersan angkatan darat, dan Gary, seorang mata-mata ulung yang pandai mencari informasi. Berdi menjelaskan bahwa di tempat ini semua orang wajib tunduk pada perintah Jenderal Ito. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Ito dikenal bukan hanya kejam, tapi juga ahli bela diri. Setiap hari ia melatih pasukannya untuk bertarung dengan tangan kosong. Siang itu, James dibawa ke arena barak untuk menyaksikan hukuman bagi 3 tahanan yang ketahuan mencuri makanan. Ketiganya diseret ke tengah arena, lalu muncul petarung andalan Ito, pria berbadan kekar yang tak pernah kalah. Dalam sekejap, 3 tahanan itu dihajar sampai tewas di depan semua orang. Dan tiba-tiba, Jenderal Ito memanggil James dan memaksanya ikut bertarung melawan si petarung andalan. Tapi ternyata dalam waktu kurang dari 2 detik, James berhasil menyatukan lawannya hanya dengan 1 pukulan. Semua orang terkejut, termasuk Jenderal Ito. Kepalan tangan si James membuat Jenderal Ito kembali terdiam, dan tiba-tiba setelah pertarungan singkat yang terjadi barusan, James dibawa kembali ke barak. Para tahanan lain mulai melihatnya dengan kagum sekaligus heran. Bagaimana mungkin satu orang bisa menjatuhkan petarung terkuat di tempat itu hanya dalam hitungan detik? Tak lama kemudian Jenderal Ito memanggil James lagi ke markas. Ia ingin tahu lebih dalam tentang gaya bertarung yang digunakan James tadi. Di hadapan Ito, James bercerita kalau ia pernah berkelana ke banyak negara, belajar bela diri dari Hong Kong, Thailand, Jepang, bahkan sampai Tasikmalaya. Itu sebabnya gaya bertarungnya merupakan perpaduan dari banyak aliran, membuat tekniknya sulit ditebak. Mendengar hal itu, Jenderal Ito semakin tertarik. Ia sadar pukulan yang digunakan James bukan sembarang pukulan. Itu adalah teknik terlarang. Karena penasaran, Ito kembali membawa James ke arena dan memaksanya melawan 3 prajurit sekaligus. Pertarungan pun akhirnya berlangsung dengan sangat brutal. Tapi seperti biasanya, James berhasil mengalahkan semuanya tanpa luka sedikit pun. Jenderal Ito semakin yakin bahwa James memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi yang tidak James sadari, semua ini adalah bagian dari rencana sang Jenderal Ito.
Dia hanya menguji, mengamati, dan perlahan memanfaatkan kekuatannya. Beberapa hari berlalu, James mulai mengenal ritme kehidupan di barak, seperti jam jaga, rotasi pasukan, hingga posisi radio komunikasi utama. Ia juga semakin dekat dengan Gabriel dan Gary. Bersama-sama mereka menyusun rencana untuk melakukan pelarian. Rencananya kali ini sangat sederhana, tapi sangat berisiko tinggi. Saat jam kerja, Gabriel akan menciptakan keributan untuk mengalihkan perhatian penjaga, sementara James memanjat menara pengawas untuk mencuri radio komunikasi. Rencana itu pun mereka jalankan. Saat semua sibuk, James bergerak cepat naik ke menara, memutus kabel komunikasi, lalu mengambil radio. Tapi saat turun kembali, ia nyaris ketahuan. Untungnya seorang perawat muda bernama Teresa yang juga tahanan di barak itu membantu bersembunyi. James sangat berterima kasih kepada Teresa, lalu bergegas menemui Gary untuk meminta informasi tentang jalur pelarian paling aman. Gary menyarankan agar mereka menuju bukit di balik hutan, tempat sinyal radio bisa dipancarkan tanpa mudah dilacak. Malam itu juga, James membawa radio curiannya naik ke bukit. Dari sana, ia mencoba menyalakan perangkat dan mengacak frekuensi, berharap ada pasukan sekutu yang menangkap sinyalnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara samar di radio, hanya satu kata, "Atsa". James tidak tahu artinya, tapi dari logat bicaranya, ia yakin itu suara orang Amerika. Keesokan harinya, James menceritakan kejadian itu kepada Gabriel. Gabriel menjelaskan bahwa Atsa adalah kata dalam bahasa Navajo, bahasa rahasia milik pasukan Amerika di wilayah barat. Jika benar sinyal itu berasal dari mereka, berarti tentara Amerika sudah mulai memasuki wilayah ini. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Jenderal Ito menemukan bahwa salah satu radionya hilang. Meski tak ada bukti, ia sudah mencurigai James sejak awal. Tanpa banyak bicara, Ito memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan mengikat James di tengah arena. Di depan semua tahanan, James dipukuli tanpa ampun. 3 petarung kembali dikerahkan untuk menghajarnya. Meski tubuhnya penuh luka, James masih mencoba bertahan. Hingga akhirnya, setelah pingsan akibat siksaan, ia sadar sudah berada di ruang medis dengan Teresa yang merawatnya. Di saat itulah, Jenderal Ito datang menghampiri James dan berkata sesuatu yang tak disangka. Ia tidak berniat membunuh James. Sebaliknya, ia ingin menjadikan James tangan kanannya, petarung terkuat yang akan berdiri di sisinya. Pada hari berikutnya, berlalu dengan tegang. James perlahan mulai sadar bahwa Jenderal Ito punya rencana besar di balik semua latihan dan pertarungan yang ia lakukan. Tapi sebelum sempat mencari tahu lebih jauh, Gary, si mata-mata andalan, berhasil mencuri sebuah surat rahasia dari markas Ito. Surat itu ternyata dikirim dari pihak Amerika, berisi peringatan keras kepada Jepang agar segera membebaskan tawanan perang. Dalam surat itu juga disebutkan, jika dalam waktu tertentu Jepang tidak merespon, maka Amerika akan melancarkan serangan udara besar-besaran. Gabriel yang membaca surat itu segera sadar sesuatu. Amerika sebenarnya sudah tahu lokasi barak ini sejak lama. Bahkan, sinyal radio yang sempat ditangkap James tempo hari sebenarnya adalah pesan pengintaian, menunggu jawaban dari para tahanan untuk memastikan mereka masih hidup. Dari situ semua potongan puzzle mulai tersusun. Sejak awal, Ito tidak benar-benar ingin menjadikan James sekedar tahanan. Ia sengaja menguji kemampuan James, melatihnya, dan perlahan menjadikannya senjata hidup. Bukan untuk membebaskannya, tapi untuk menjadikannya mesin pembunuh yang siap melawan negaranya sendiri. Mengetahui kebenaran itu, James dan Gabriel langsung memutuskan untuk bertindak. Malam harinya, mereka naik lagi ke bukit, merencanakan mengirimkan sinyal balasan agar pasukan Amerika tahu posisi mereka. Namun, karena penjagaan kini jauh lebih ketat, mereka sepakat menundanya sampai besok malam. Saat kembali ke barak, lewat jalur belakang,
mereka melihat Kapten Collins, komandan para tahanan, sedang memancing perhatian penjaga agar James dan Gabriel bisa masuk dengan aman. Tapi sayang, keesokan paginya Collins tertangkap basah saat mencoba kabur dan langsung diseret ke tengah lapangan. Namun kali ini Jenderal Ito punya rencana yang lebih licik. Ia menyeret satu tahanan lain dan memberi pilihan ke James. "Jika kau ingin Collins hidup, tunjukkan padaku pukulan terlarangmu." Dan si James pun akhirnya menolak perintah dari Jenderal Ito yang tidak tega menghabisi nyawa tahanan yang tak bersalah dan tak berdaya itu. Jenderal Ito malah menghabisi nyawa tahanan yang tak bersalah itu. Tindakan biadab itu memancing kemarahan semua tahanan, termasuk Collins yang langsung menyerang para penjaga hingga terjadi kekacauan besar di barak. James yang tak tahan lagi dengan perlakuan Ito akhirnya menantang sang jenderal untuk duel 1 lawan 1. Tapi tentu saja Ito menolak. Ia pengecut dan malah memerintahkan prajuritnya untuk melempar James keluar dari arena. Malam pun tiba. Dalam kegelapan, James dan Gabriel akhirnya berhasil mencapai bukit lagi dengan mengirimkan sinyal radio sambil terus mengucapkan kata sandi Atsa. Tak lama kemudian terdengar balasan Wings. Gabriel langsung paham maksudnya. Atsa berarti elang dan Wings adalah kode dari Angkatan Udara Amerika. Itu artinya pesan mereka diterima dan pasukan sekutu sudah tahu posisi mereka. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke barak, keadaan sudah berubah drastis. Semua sel tahanan kosong, udara penuh ketegangan. Tiba-tiba penjaga menyerbu masuk dan langsung memukuli James hingga pingsan. Begitu ia sadar, James sudah terikat di sebuah gubuk sempit. Dan tiba-tiba terdengar dentuman bom dari luar yang sangat keras. Di tengah kekocauan ini, Teresa muncul dengan wajah penuh debu, membawa kabar bahwa serangan udara telah dimulai dan mereka harus segera kabur sebelum semuanya hancur. Serangan udara besar-besaran benar-benar menghancurkan seluruh area barak. Bom-bom berjatuhan, menimbulkan api dan kepanikan di mana-mana. James kembali ke barak utama untuk menghubungi pasukan udara menggunakan radio, tapi perangkat itu sudah rusak berat. Satu-satunya pilihan adalah menaiki menara pengawas dan mencuri radio cadangan di sana. Untuk memancing perhatian penjaga, Teresa dan temannya rela menjadi umpan. No. Enzo. Trust me. Tulungan niyo kami. Begitu radio berhasil diamankan, James segera memberi sinyal posisi mereka agar pasukan udara bisa menjemput. Tapi situasi makin kacau, para tahanan satu persatu tumbang di medan pertempuran. Tak tahan lagi, melihat teman-temannya mati sia-sia, James mengambil salah satu senapan dan melawan balik. Ia melindungi para tahanan yang tersisa. Sementara Gabriel, Berde, dan Gary berusaha menembus garis penjagaan menuju hutan belakang. Namun, rencana itu tidak sepenuhnya berjalan lancar. Gabriel sempat tertangkap dan berhadapan langsung dengan Kapten Endo. Pertarungan sengit pun terjadi. Tepat saat Endo hampir menghabisi Gabriel, Kapten Collins muncul membantu. Dan berlanjutlah pertempuran sengit di antara mereka berdua. Tapi nasib tragis tak bisa dihindari. Collins tertembak tepat di dadanya dan tewas di tempat, meninggalkan Gabriel yang marah dan berduka. Sementara itu, James masih berlari di tengah kobaran api, mencari keberadaan Jenderal Ito, dan benar saja, di ujung lapangan, Ito sudah menunggunya, berdiri dengan tatapan dingin dan katana di tangan. Duel terakhir pun dimulai. Sampai akhirnya, James berhasil merebut katana milik Ito dan menodongkannya ke arah sang jenderal. Tapi bukannya menyerah, Ito justru berbuat curang. Ia mengeluarkan pistol dari saku celananya dan mencoba menembak James dari jarak dekat. Sayangnya, dalam satu hentakan saja, James berhasil membuat beliau jatuh terkapar, yang membuat beliau kehilangan pistolnya. Kemudian disusul dengan pukulan maut yang diberikan oleh si James. Untung saja si penyelamat kematian akhirnya datang dan meninggalkan Jenderal Ito yang hampir saja kehilangan arwahnya. Namun sebelum James pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Endo muncul dan mencoba menembak James dari belakang. Tapi detik terakhir, peluru itu justru dihentikan oleh Jenderal Ito sendiri. Ternyata meski kejam,
Di dalam hati kecilnya, Ito masih punya rasa hormat terhadap James, pria yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya lawan sejati. James dan Gabriel akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka pun langsung ke titik bangkai pesawat yang pernah James temukan untuk menirikan pengait agar nantinya bangkai pesawat itu ditarik oleh pasukan Amerika. Sementara si Gabriel menyiapkan suar untuk memberikan informasi kepada pasukan Amerika. Mereka semua pun akhirnya naik ke bangkai pesawat. Tak lama setelah itu, pasukan Amerika pun datang untuk menariknya. Alhasil, akhirnya mereka pun kembali dengan selamat. Dan James dengan hati kecilnya sempat berjanji dengan dirinya sendiri. Dia akan kembali menyelamatkan tahanan yang lain, apapun caranya. Kembali lagi ke masa kini, lebih tepatnya tempat latihan Shunsuke. Setelah mendengar cerita James, Shunsuke akhirnya buka mulut perihal ayahnya yang telah meninggal tahun lalu akibat serangan jantung. Dan maksud kedatangan si James bukanlah untuk mencari pertarungan, melainkan hanya ingin berterima kasih kepada Jenderal Ito, karena dahulu Jenderal Ito membiarkannya hidup. My condolences. Wait! Tiba-tiba James ditahan dan Shunsuke menyuruh semua muridnya keluar. Dan ternyata Shunsuke memohon kepada James untuk menunjukkan kekuatan yang diceritakan ayahnya. Please. Dan James pun menerima tantangan itu sebagai tanda terima kasih kepada Jenderal Ito yang sudah tiada. Melihat Shunsuke yang tak berdaya, James pun menghentikannya dan tiba-tiba mendengar hal itu, akhirnya si James memperlihatkan Shunsuke arti tinju yang sebenarnya. Setelah melihat pukulan terlarang itu, Shunsuke pun berterima kasih dan memberikan lencana komandan James yang dititipkan ayahnya dahulu.